Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Dia yang menuntun perjalanan hidup saya dan saudara. Sekalipun mungkin saat ini saudara tidak mengerti akan apa yang terjadi dalam hidup saudara, tetapi mari kita ingat, bukankah selama ini rancangannya selalu baik dalam hidup kita? Karena itu mari kita tidak kehilangan iman, percaya, pengharapan kita kepada Tuhan, namun tetap percaya, bahkan bersyukur atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Dan mari kita akan bersama berkata bahwa Dialah segalanya di dalam hidup kita. Biarlah kata-kata yang indah yang keluar dari hati kita ini kita akan tuangkan bersama-sama lewat sebuah lagu yang sangat indah. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di tiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang sekali kita boleh kembali belajar akan kebenaran firman. Saya sebagai seorang hamba Tuhan memiliki keyakinan bahwa kalau seseorang mau lebih dulu mencari kerajaan surga dan kebenarannya, dalam arti bukan hanya mendapatkan pengetahuan firman, tetapi juga sampai pada titik mau melakukan firman Tuhan, maka pada saat itu, dengan cara yang ajaib, segala hal yang lain tidak perlu dia khawatirkan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baik itu lewat Tuhan memberikan saudara hikmat, sehingga saudara mendapatkan terobosan-terobosan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Baik itu lewat saudara diberikan Tuhan dengan cara yang ajaib, pemeliharaan yang ajaib seperti Elia yang dipelihara dengan burung-burung gagak, maupun dengan hal-hal yang lain. Saya percaya bahwa kalau orang Kristen mau bersama-sama mencari kerajaan surga dan kebenarannya lebih dulu, maka yang lain betul-betul dia tidak perlu pusingkan. Dan saya berdoa, saya berharap itu terjadi pada kita semua. Jangan sampai kita hancur oleh keadaan ini dan membuat pikiran kita terfokus hanya kepada yang duniawi. Tetapi biarlah keadaan ini tetap membuat kita mampu fokus kepada kerajaan surga. Ya, biarlah keadaan duniawi ini tidak membuat hati kita gundah dan mata kita hanya terus terfokus pada hal jasmani. Tetapi biarlah, saya percaya Tuhan akan cukupkan saudara, sehingga saudara matanya tidak harus terfokus terus pada yang jasmani, tetapi bisa fokus untuk kerajaan surga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh kami berdoa, ya Roh Kudus, kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak hanya berhenti pada titik menjadi orang yang mendengar, tetapi juga mampu mengerti, bahkan mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak mudah Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, sekali lagi kita belajar bersama mengenai hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kita telah sampai pada Matius pasal yang ke-7. Sekaligus, ya, ini menurut saya adalah menjelang penutupan dari pengajaran Yesus mengenai bagaimana hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mari kita bersama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak seperti biasanya dengan ayat-ayat yang begitu banyak. Hari ini kita belajar pengajaran yang sebetulnya sangat mudah, yang sebenarnya sangat mudah dimengerti. Karena pelajaran hari ini menyimpulkan seluruh pelajaran yang telah kita pelajari di waktu yang lalu mengenai hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita sedang belajar di sana, dan kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 7 tadi yang sudah kita baca tadi
menyimpulkan semuanya. Jadi kalau saudara susah menghafal, ya, ada banyak sekali yang sudah kita pelajari, maka cukup kata ini saja yang paling penting kalau gak gitu, ya. Bahwa lakukanlah kepada orang lain sebagaimana saudara dan saya ingin diperlakukan. Saya ulangi, lakukanlah kepada orang lain sebagaimana saudara dan saya ingin diperlakukan. Wah, susah, betul. Karena itu ayat setelahnya berkata, sempitlah jalan itu, tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Mengapa? Karena memang sukar, tetapi harus kita belajar melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka izinkan saya menjabarkan sekaligus memberikan kesimpulan dari banyak hal yang sudah kita pelajari selama ini tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Bila Bapak Ibu melihat seseorang, bertemu dengan seseorang yang moodnya sedang jelek, yang kondisi hatinya sedang jelek, dan bawaannya pingin marah-marah, izinkan saya bertanya, bukankah Bapak Ibu ingin orang itu bisa menahan amarahnya, menahan perasaan hati yang sedang tidak baik itu, dan memberikan senyuman yang hangat kepada saudara? Ya, jadi kalau Anda sekali lagi, kalau saudara bertemu, mungkin itu bos saudara, teman saudara, kita tahu kondisi hatinya sedang buruk, tetapi bukankah kita ingin dia tetap mampu tersenyum, bukan marah tanpa sebab, ya, kepada kita jadi kena getahnya gitu. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Kita ingin dia tetap tersenyum, kita ingin dia tetap menunjukkan kebahagiaan, bukan? Mungkin istri sedang jengkel dengan anak, suami sedang jengkel dengan anak, dengan istri atau yang lain. Tapi bukankah ketika saudara bertemu mereka, saudara berharap mereka tetap menunjukkan wajah bahagia, tidak memarah-marahi saudara, ya? Maka saya mau katakan, lakukanlah hal yang sama kepada orang lain. Bukankah saudara tidak ingin dimarahi orang ketika orang itu sedang hatinya jengkel? Maka lakukanlah hal yang sama kepada orang lain. Ketika hati saudara sedang tidak enak, saudara marah terhadap anak, terhadap suami dan lain sebagainya, jangan marah tanpa sebab. Karena saudara pun tidak ingin diperlakukan demikian. Saudara ingin ketika ada orang yang seperti itu, orang itu tersenyum. Maka lakukanlah hal yang sama. Ketika saudara sedang ingin marah tanpa sebab, tahan dan berusaha tetap tersenyum. Memberikan senyuman yang hangat, memberikan sapaan yang hangat, walaupun berkecamuk gemuruh di dadamu, atau minimal diam dulu, jangan sampai marah tanpa sebab, tetap diam aja, ya, karena hatimu sedang sakit. Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga bila saudara sedang bersalah, bila saudara memang tidak mengerti apa yang disampaikan, diajarkan oleh seseorang, bila saudara memang dipandang orang itu bodoh, bukankah saudara ingin tetap diperlakukan dengan baik? Saudara ingin orang lain tetap berkata-kata dengan baik kepada saudara, sekalipun saudara memang bodoh, saudara memang merasa sendiri tidak cepat tangkap. Bukankah saudara ingin orang lain tetap berkata-kata baik, bukan mengumpat saudara? Nah, lakukanlah hal yang sama kepada orang lain. Sekalipun seseorang itu susah diajari, sekalipun seseorang itu begitu bodoh menurut saudara, maka kita jauhkan kata-kata umpatan itu. Sekalipun kita jengkel, jauhkan kata-kata umpatan itu. Tetapi kita ganti dengan kata berkat, kata penuh sukacita, karena demikianlah kita ingin diperlakukan ketika kita ada dalam posisi orang itu. Bisa dipahami di sini? Saya izinkan saya berikan renungan saja supaya saudara bisa aplikatif merenungkan bersama-sama dalam akhir pelajaran ini. Nah, saudara, bila kita punya pasangan, bukankah kita ingin pasangan kita setia terhadap kita?
Bukankah kita ingin bahkan berpikir tentang orang lain pun tidak? Kita ingin pasangan kita hanya berpikir tentang kita, kan gitu ya. Kalau sampai orang lain tuh, pasangan kita berpikir bahkan menginginkan orang lain menjadi pasangannya, bukankah kita sakit hati kalau kita bisa misalnya meneliti hatinya, kita bisa tahu pola berpikirnya, kita bisa mengerti suara hatinya. Kita tentu sakit hati kalau dia memikirkan orang lain, kalau dia menginginkan orang lain menjadi pasangan hidupnya. Maka saya mau katakan, lakukanlah hal yang sama terhadap pasangan saudara. Jangan memikirkan siapapun, wanita lain, pria lain sebagai istri atau suami Anda. Itu berzina, ya. Itu menyakitkan hati kalau mereka tahu. Tapi mari kita tetap setia terhadap pasangan kita, ya. Bahkan dalam pikiran pun, kalau sampai sempat pikiran itu terlintas, kita segera usir, kita segera halaukan. Kita mau belajar tetap setia pada pasangan kita, ya. Karena seperti itulah kita ingin diperlakukan oleh pasangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita juga bergaul dengan orang, kita memiliki bawahan, kita memiliki teman, ya, atau kita berteman dengan orang, ya. Bukankah kita itu ingin orang lain itu jujur terhadap kita? Oh, kita pengen teman kita itu, bawahan kita itu jujur terhadap kita. Bukankah kita menyukai kejujuran? Kita tidak suka dibohongi. Maka saya mau katakan, perlakukanlah hal yang sama kepada orang lain lebih dulu. Berlakulah jujur, jangan berbohong. Ya, belajar jujur, walaupun itu tidak mudah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Bagaimana dengan Tuhan? Coba bayangkan saudara jadi Tuhan. Lalu saudara punya jemaat. Nah, jemaat saudara tidak tulus berdoa, bersedekah, berpuasa kepada saudara, sebetulnya demi kepentingannya sendiri. Demi dia dapat nama, demi dia dapat pujian dari manusia, bukan dapat pujian dari Anda. Jadi bukan untuk menyenangkan hati Anda, misalnya kalau Anda adalah Tuhan. Tentu itu menyakitkan hati sekali, bukan? Orang menggunakan nama Anda, menggunakan Anda sebagai topeng untuk mendapatkan sesuatu, itu kan menyakitkan. Kalau Anda jadi Tuhan, tentu itu menyakitkan. Maka saya mau katakan, saudara yang kasih Tuhan, saudara tentu ingin jemaat saudara kan tulus. Maka perlakukanlah hal yang sama kepada Tuhan. Mari sebagai umat Tuhan kita mengikuti Tuhan dengan tulus, bukan untuk mencari kepentingan sendiri. Lakukan yang sama sebagaimana saudara ingin diperlakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, juga bukankah saudara tidak ingin kalau saudara jadi Tuhan, jemaat atau pengikut saudara mendua hati? Tentu menyakitkan. Dia mengikuti kita tetapi juga mengikuti Allah yang lain. Tentu menyakitkan kita, bukan? Ya, saudara yang kasih Tuhan, maka saya mau katakan, lakukanlah hal yang sama kepada Tuhan. Janganlah mendua hati. Taruhlah hatimu hanya murni kepada Tuhan. Jangan ikut Tuhan, ikut dukun, ya kan? Ikut Tuhan tapi juga ikut dewa-dewa yang lain. Pokoknya yang manalah yang bisa bantu saya. Nah, begitu. Itu menyakitkan loh hati Tuhan. Tuhan itu ingin kita tulus, Tuhan itu ingin kita datang hanya mengabdi kepada Dia tentu. Maka mari kita lakukan seperti itu kepada Tuhan. Karena kita pun ingin diperlakukan sama sebetulnya kalau kita jadi Tuhan. Ini hanya berandai-andai. Hanya berandai-andai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bila juga saudara menjadi Tuhan, bukankah saudara ingin jemaat atau orang yang mengikuti saudara percaya sepenuhnya kepada saudara? Tidak stres. Orang stres itu karena tidak percaya kan kepada Tuhannya. Tentu saudara ingin jemaat itu percaya. Percayalah, masa aku ini bohong kepada kamu? Masa aku ini tidak memperhatikan kamu? Masa selama ini berkat yang sudah kuberikan, mujizat, pertolongan yang selama ini sudah kukerjakan, kamu lupakan begitu saja? Tentu kita ingin jemaat, kalau kita misalnya jadi Tuhan, misalnya ya, sekali lagi walaupun tidak, tanda kutip ya, misalnya itu ya. Jadi tentu kita ingin mereka itu percaya penuh. Ingat, sudah ditolong dulunya. Masa yang sekarang tidak percaya akan ditolong? Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Jadi lakukanlah hal yang sama kepada Tuhan. Jangan saudara stres, tetapi percayalah penuh kepada Tuhan.
Sekalipun saya tahu keadaan sekarang begitu susah, semua orang bingung, ya. Sebagai manusia, siapa yang tidak takut? Tetapi mari kita percaya Tuhan yang telah menolong saya dulu. Di dalam keadaan yang sukar, adalah Tuhan yang sama yang sanggup menolong saya. Tugas saya hanya satu, saudara. Saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup saya, tanggungannya Tuhan. Udah selesai. Ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karakter kita harus baik, kita hidup mengasihi sesama, kita berbuat apa yang firman Tuhan katakan dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan bila pun saudara bersalah, misalnya saudara terhadap orang, saudara memang bersalah, bukankah saudara tidak ingin dihakimi? Bukankah saudara ingin diperlakukan dengan adil? Kalaupun dihakimi dengan seadil-adilnya, maka juga perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Ketika saudara terpaksa harus menghakimi orang lain, hakimi dengan betul-betul penelitian yang mendalam, jangan asal-asalan. Ya. Mari kita hidup sekali lagi memperlakukan kepada sesama sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Ya, memang itu jalan yang susah, itu jalan yang sempit. Tetapi jangan lupa, jalan itu yang akan menuju kepada kehidupan. Kiranya firman hari ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi perenungan kami, untuk kami senantiasa belajar memperlakukan kepada orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau percayakan hidup kami kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mohon Kau akan semakin tingkatkan hidup kerohanian kami, semakin hari semakin kudus dan berkenan di mata pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.